Selamat berjumpa kembali bersama Info Anda Channel. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengganti karet seal perapat oli pada Wormster tipe Cherry. Di mana di situ ada dua jenis seal, yaitu seal besar dan seal yang kecil. Pada karet seal yang besar nanti berhubungan dengan poros output daripada Wormster yang nanti dihubungkan dengan stang garing ya, atau tuas pengungkit dan long tirot. Kemudian untuk yang seal kecil itu digunakan untuk menahan oli pada poros inputnya. Bagaimana, kita saksikan cara merangkainya atau cara memasang sealnya. Di sini perlu kita kasih perekat ya, atau sealer untuk mencegah kebocoran pada bagian luarnya. Ya, kita pasang pada rumah seal ya, yang mana rumah seal itu juga berfungsi sebagai penutup atau setelan pada poros inputnya. Ya, kita gunakan dengan alat yang sesuai ya. Nah, di sini kita carikan ukuran yang tepat untuk diameter sealnya, biar nanti ketika kita tekan atau kita masukkan itu tidak merusak karet sealnya. Jadi kita sesuaikan dengan ukuran diameter daripada seal atau karet perekat sealnya. Nah, kita gunakan palu atau pemukul untuk memasukkannya. Kemudian kita bersihkan pada bagian silen atau perekat yang lober ya, biar nanti bisa rapi ya, seperti itu. Setelah terpasang untuk yang poros inputnya, sekarang kita pasang seal pada bagian poros output ya. Sebelum kita pasangkan, pastikan permukaan daripada bagian luar rumah sealnya bersih dari kotoran maupun minyak ya. Kemudian seperti cara yang awal tadi, kita kasih perekat atau kasih lem. Nah, kemudian kita masukkan dengan menggunakan pemukul atau palu. Nah, seperti itu, jangan sampai miring ya guys ya. Ya, seperti itu guys. Kita gunakan besi atau mungkin tatakan yang sesuai ukuran diameternya. Oke guys, ketika sudah rata ya, kita pasang poros outputnya ya, seperti itu. Nah, bearing atau lakernya kita juga pasang terlebih dahulu ya pada bagian bawah. Untuk poros input itu ada bearingnya ya. Nah, kita pastikan posisi bearing bisa rata. Kemudian kita kasih grease atau pelumas pada bagian porosnya yang bersinggungan dengan bearing ya. Kita pasang jangan sampai miring poros inputnya. Kemudian lalu dipasangkan tutupnya ya, tutupnya juga jangan lupa dikasih perekat ya kalau bisa.
nanti untuk mencegah kebocoran ya pada oli. Tapi sebelum nanti kita kasih lem atau silen ya kita pasang dulu. Kita keraskan pakai putaran tangan, tidak apa-apa ya, selama masih bisa kita gerakkan. Oke, kita pastikan poros bisa berputar dengan baik ya. Kita cek ya, jangan terlalu longgar dan jangan terlalu kencang karena itu mempengaruhi berat dan ringannya putaran nanti ya. Kita cek kelonggarannya. Nah, setelah kita pastikan kerenggangannya sudah tepat, kita kasih silen pada bagian ulirnya untuk mencegah kebocoran. Kita pastikan silen sudah rata, lalu kita pasangkan ya. Lalu kita pasangkan penguncinya, pengunci setelan daripada spelling atau jarak bebas untuk poros inputnya. Kemudian lalu kita posisikan peluncur atau penggeraknya itu pada as tengah ya, pada posisi tengah-tengah ya. Kemudian kita masukkan poros outputnya. Jangan sampai bergulir atau apa ini istilahnya, nyelewa ya, jangan sampai menyelewa untuk peluncurnya karena itu nanti akan mempengaruhi kurang seimbangnya antara putaran kanan dan kiri kalau posisinya tidak as tengah. Jadi kita sesuaikan, harus tepat ya. Perlu diperhatikan sekali ketika kita memasang poros untuk yang outputnya. Ya, kita rasakan untuk pergerakan antara arah kanan dan kirinya ya, kita putar, kita rasakan ya sebelum kita tutup dan kita isi oli. Kita pastikan poros output bisa berputar dengan lancar dan baik ya, tanpa ada posisi yang berat. Nah, seperti itu guys. Oke, setelah sudah kita pastikan posisinya sudah betul,
dan tidak berat ya. Kita cek juga untuk posisi tuas pengungkitnya ya, tuas penghubungnya. Oke guys, ini sudah kita isi ya, olinya atau minyak pelumasnya kita sudah isikan ya. Kemudian kita tutup. Untuk bagian setelan speleng atau kelonggaran ini kita pastikan sudah mengait pada bagian poros outputnya, karena ini juga mempengaruhi nanti gerak bebas daripada setir yang ada di bagian kendaraan ya. Kemudian kita tutupkan. Oke, kita ikat pakai baut 12 ya, dengan jumlah 4 biji ya, dan kita keraskan satu persatu. Oke guys, kita pasang mur pengunci baut setelannya. Ketika sudah kita dapatkan jarak bebas yang tepat ya, kita setel dulu ya. Setelah kita pastikan sudah jarak bebasnya sesuai, kita kunci atau kita keraskan, dan lalu kita cek lagi kekerasan daripada baut pengikatnya biar betul-betul rapat guys. Oke, setelah semuanya terkunci atau sudah keras semua baut-bautnya, sudah kita cek sudah betul ya, kita cek jarak bebasnya sudah benar, tinggal kita mengunci